Kalau deket malah meresikokan, enggak sih kalau gue. Enggak. Kalau lu Pak? Belum. Kalau aku sebenarnya hampir sama. Hidup itu tentang prioritas. Aku selalu punya prinsip pria itu baru bisa disebut pria atau harga diri seorang pria itu ada di tanggung jawab. Kalau misalnya pria nggak tanggung jawab, menurutku panggil aja banci. Menurutku banci bukan masalah disorientasi seksual atau konteks dan lain-lain, tapi kalau seorang pria cuma bisa kasarnya mau kondo lah, menurutku dia udah banci bagi di kacamataku ya. Nah, di posisi tadi yang donate 1 juta ini, dia lagi di luar negeri. Prioritasnya sekarang, kenapa dia kerja di luar negeri? Udah pasti nyari uang untuk anak istrinya. Selama dia bisa bagi peran antara ayah dan ibu dengan baik dan benar, dalam artian jangan sampai anak kehilangan sosok ayah, itu aja sih. Dia bisa komunikasi terus menerus, dia bisa ngikuti perkembangan anaknya, bukan sekedar mencari uang, tapi masih bisa menjadi sosok seorang ayah walaupun dari jauh. Menurutku it's okay. Anaknya pasti akan ngerti dan Ya dibanding lu pulang kagak ada gawean ya. betul. Karena Karena jadi kagak bisa makan lah, apa lah ya, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa beli baju, nggak bisa sekolah anaknya nanti kan. masalah prioritas menurutku kalau aku sekarang, yang aku lakukan sekarang, aku udah setahun lebih di Jakarta walaupun PP ya, aku udah setahun lebih di Jakarta. Anakku ngerti, istriku ngerti, karena yang aku ingin lakukan di sini, yang sedang aku lakukan di sini adalah tanggung jawabku sebagai seorang kepala keluarga, membiayai mereka dengan caraku ini gitu. Tapi ini kan gue belum ada pengalaman ini ya Pak. Tapi akan menjadi satu apa ya bahasanya, serba salah. Kalau misalnya dia terus-terusan kayak gitu, terus-terusan kerja dan berlarut-larut nih kontraknya nih setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tetap tuh kayak gitu terus tuh masalahnya tuh nggak pulang-pulang. Nah, itu masalah di perencanaan kalau itu. Kalau aku punya rencanaku sendiri. Misalnya, Rencanaku. ya caranya gimana? Rencanaku aku Nabung. sampai aku bisa beli rumah sendiri di Jabodetabek yang aku amin di BSD, daerah BSD sekitarnya, baru aku berani boyong mereka ke Jakarta. Kalau luar negeri susah. Apa? Kalau luar negeri agak susah tuh. Nah ya rencananya dia apa? Bukan membawa, tapi misalnya mencari kerjaan di buka usaha di Indonesia atau nyari kerjaan di Indonesia, nyari relasi, kan banyak rencananya. Jadi aku kan nggak tahu dia 100% hidupnya bagaimana, kemampuannya apa, kerjaannya apa, kan nggak tahu dan nggak bisa memberikan saran sejauh itu. Tapi ya basicnya adalah perencanaan di kehidupannya, dia mau merencanakan apa. Jawabannya tuh guys. Berarti kalau memang misalnya belum hari ini kumpulin uang, nabung, atau mungkin buka usaha biar nanti bisa kerjanya di Jakarta atau di Indonesia gitu. Ente sejuta lagi kok, yang mana tuh? Ente sejuta lagi guys. Terakhir, tetap balik lagi. Kau nyari uang sebanyak apapun, kau bertanggung jawab seperti apapun, tapi kau tidak bisa menikmati bersama keluargamu. Iya kayaknya hampa ya. Jadi hilang lagi prioritasnya kayak tadi Arab, let's say punya segalanya sekarang. Dia bisa kita bilang oke lah financial freedom. Nah sebenarnya financial freedom kerjaan ada dan lain-lain gitu kan. Tapi dia kosong. Nggak ada. Mimpinya bagi kita mudah, bagi aku mudah punya pasangan dan anak, dan aku udah achieve itu. Arab belum achieve gitu kan. Jangan sampai kebalik-balik prioritasnya. Betul. Yang mana tadi guys, yang ente lagi guys? Lagi ngobrol, maaf ya. Kalau kelewat sarannya maaf. Mas Budi, Pak Budi, ente lagi tadi ada 1 juta ya Pak Budi ya? Ada ente lagi tadi 1 juta ya? Pak Becong, tipsnya tetap charming mendekati usia 40. Jangan digitu-gituin. Enak nih gue jawabnya nih. Thank you ya. Love you. Udah itu doang. Kau punya rencana menikah nggak, Jom? Ada tadinya. Sekarang? Kau mau sampai kapan gitu? Kalau misalnya kau nggak menikah? Gak punya gue tuh Masih nggak ada. belum aja berarti? Bukan masih belum aja. Nggak tahu ya, gue mungkin lebih ke ini kali ya, lebih ke sekarang lebih ke tahu diri aja. Kayaknya bukan jadi goals gue aja gitu. Menikah tuh bukan goals gue sekarang. Kenapa tiba-tiba senyum kau? Sebenarnya gue bisa memprediksi sih. Anjing. Banyak takutnya. Apa?
Nggak, dia masih belum ada rencana menikah karena takut kalau si itu cowok. Gua siapa yang mau punya anak duluan ya? Punya anak mau. Aku udah. Enggak, gue. Oh. Siapa yang ada yang mau? Banyak yang ini bang banyak. Nah, gitu dong. Lu Iya kan lu kayak merendahkan orang. Enggak kayak bercandaan gitu napi sih. Lu kayak merendahkan orang lu. Parah. Itu bercandaan Bang, kita bang, aja banyak. sih, nggak mungkin Gila, ada. gila, Ya aku tahu nggak mungkin ada yang mau kayak gitu. Gila. Kayak bercandaan rahim anget aja. Banyak yang bilang rahimku anget, banyak kayak gitu aja. Buset. Kok ibu? Parah ya? Kok parah ya? Ini bahaya banget loh. Kalau dia yang nge-framing bahaya, Cok. Pengiringan opini ya. Penggiringan opininya bahaya banget anjing. Lu sendiri. Iya. Banyak nih. Kacau. Kira tuh kacau ini. Kacau. Ya kalau punya anak bener, gue pengen punya anak. Tapi udah ada. Andrew. Iya, itu udah gue anggap anak gue Ya, sendiri. gue juga kan. udah ada kayak Sora sih ini. Gue udah ada kayak Sora bangsat tahun ini biayain dia sekolah. Trust me guys, pada saat kalian punya anak sendiri, pada saat kalian tahu itu anak kandung kalian sendiri, rasanya akan berbeda. Diam lu. Ya mungkin ya. Itu berbeda banget.